Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami dari kelompok 3, kelas 02, dalam mata kuliah Statistika Peubah Banyak 1, yang diampu oleh Ibu Nur Ikhwana, S-Stat, M-Stat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu topik penting dalam analisis multivariat, yaitu analisis seragam peubah ganda atau yang lebih dikenal dengan MANOVA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 02 yang beranggotakan Misra Ayu Nurhini, Gus Riani, Nina Dinka, Dwi Aprilianingsi, dan Mutiara Dwi Utami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam mata kuliah Statistika Peubah Banyak 1 pada materi Analisis Seragam Peubah Ganda atau MANOVA. MANOVA merupakan perluasan dari ANOVA yang digunakan ketika terdapat lebih dari satu variabel terikat dan kita ingin melihat apakah perlakuan atau faktor tertentu berpengaruh secara simultan terhadap keseluruhan variabel tersebut. Nah, presentasi ini kami bagi menjadi dua bagian utama, yaitu kasus 1, one-way MANOVA, yang membahas pengaruh praperkecambahan terhadap pertumbuhan benih, dan kasus 2, two-way MANOVA, yang membahas pengaruh jenis pupuk dan kelompok lahan terhadap hasil panen dua varietas singkong. Melalui dua kasus yang kami bahas, kami mencoba menjelaskan bagaimana analisis ini diterapkan menggunakan RStudio, dimulai dari ilustrasi data, penyusunan hipotesis, uji asumsi, hingga interpretasi hasil analisis. Untuk kasus pertama one-way MANOVA akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Saya persilahkan. Bagian ini saya akan menjelaskan ilustrasi dari data yang akan digunakan untuk analisis seragam propaganda satu arah atau one-way MANOVA. Pada penelitian ini dilakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh perlakuan praperkecambahan terhadap pertumbuhan benih. Pertumbuhan diukur melalui 4 parameter, yaitu laju cambah, tinggi batang, panjang akar, dan berat benih. Perlakuan yang digunakan terdiri dari 3 jenis, yaitu rendam air sebagai kontrol, rendam air dan kikis, serta rendam air dan retak. Setiap perlakuan diulang 5 kali agar hasilnya akurat dan konsisten. Setiap ulangan menghasilkan 4 variabel terikat berupa laju cambah, tinggi batang, panjang akar, dan berat benih. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis ragam propaganda satu arah atau one-way MANOVA dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan pertumbuhan benih yang signifikan secara multivariat antar jenis perlakuan praperkecambahan. Model statistik yang digunakan melibatkan satu faktor bebas, yaitu jenis perlakuan, serta 4 perubahan terikat, yaitu parameter pertumbuhan benih. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dapat dilihat di sini, untuk variabel bebasnya, uh, yaitu uh, 3 macam perlakuan, yaitu jenis perlakuan praperkecambahan yang terdiri dari 3, yaitu rendam air sebagai kontrol, rendam air dan kikis, serta rendam air dan retak. Sedangkan untuk variabel terikatnya atau variabel respon, ada 4 parameter pertumbuhan benih yang diamati, yaitu Y1 laju cambah, Y2 tinggi batang, Y3 panjang akar, dan Y4 berat benih. Berdasarkan variabel-variabel tersebut, berikut merupakan eh, data. Di sini kita bisa melihat tabel yang berisi data hasil percobaan yang akan dianalisis. Pada tabel ini ditampilkan data hasil pengamatan dari 3 jenis perlakuan praperkecambahan, yaitu eh, rendam air dan kikis, serta rendam air dan retak.
Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Eh, Setiap ulangan diukur untuk 4 parameter pertumbuhan, yaitu laju cambah, tinggi batang, panjang akar, dan berat benih. Jadi, di sini totalnya ada 15 data pengamatan. Kalau kita lihat sekilas pada nilai laju cambah pada perlakuan A sebesar 9,17 cenderung lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Sedangkan pada perlakuan eh, rendam air dan retak menunjukkan pertumbuhan akar atau panjang akarnya nilainya sebesar 15,24 dan berat benihnya itu sebesar 3,24 yang berarti ini lebih besar dari eh, perlakuan rendam air dan perlakuan rendam air dan kikis. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang nantinya akan diuji menggunakan MANOVA dengan tujuan yang telah saya jelaskan tadi, yaitu untuk menguji apakah terdapat perbedaan pertumbuhan benih yang signifikan secara multivariat antar jenis perlakuan pra-perkecambahan. Kemudian eh, dari eh, data tersebut dapat dimerumuskan hipotesis penelitian yang akan diuji melalui analisis MANOVA satu arah. Hipotesis yang digunakan dalam one-way MANOVA ini adalah hipotesis nol, mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3. Tidak eh, Tidak ada pengaruh perlakuan pra-perkecambahan terhadap parameter pertumbuhan benih, laju cambah, tinggi batang, panjang akar, dan berat benih. Dan hipotesis satunya, paling sedikit ada satu perlakuan pra-perkecambahan yang memengaruhi paling sedikit satu parameter pertumbuhan benih. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriliningsi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tutorial uji asumsi pada one-way MANOVA menggunakan RStudio. Oke, yang pertama, kita akan mempersiapkan library-nya terlebih dahulu atau package yang diperlukan untuk analisis MANOVA satu arah ini. Nah, di sini kelompok kami menggunakan 3 library atau 3 package. Yang pertama ada eh, library Red Excel. Nah, library ini digunakan untuk membaca file Excel, dan library MVN ini digunakan untuk uji normalitas multivariat, dan package yang library BioTools ini digunakan untuk uji homogenitas matriks covariance atau box MTest. Nah, pertama kita akan ngeload atau merunning semua library ini dengan klik run. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa library-nya berhasil dimuat. Nah, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengimport data yang akan kita analisis. Kita akan mengimport dataset, kita pilih from Excel, terus kita pilih file mana yang akan kita gunakan. Karena di sini kelompok kami menggunakan data kasus pertama. Untuk kasus pertama, maka kita klik ini, open, kita tunggu sebentar. Nah, data sudah terlihat, kita akan mengimportnya. Sebelum itu, saya akan mengcopy paste data kasusnya dulu, terus kita import. Selanjutnya, kita klik paste, terus kita akan ngerunning untuk melihat hasil dari data kasus pertama ini. Kita run. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa data kita memiliki 15 observasi dengan 6 variabel. Yang pertama ada perlakuan. Nah, perlakuan ini adalah variabel independen atau faktor yang terdiri dari 3 level, yaitu A, AK, dan AR. Dan yang kedua ada ulangan, di mana ulangan ini adalah nomor perulangan dari 1 sampai 5, dan Y1, Y2, Y3, dan Y4 ini merupakan 4 variabel dependen atau variabel respon yang akan kita analisis. Jadi kita memiliki total 3 kelompok perlakuan yang masing-masingnya dengan 5 ulangan. Selanjutnya kita akan
Oh iya, sebelum melakukan analisis, kita perlu memastikan bahwa variabel perlakuan kita bertipe faktor, bukan karakter atau numerik. Nah, di sini kita menjalankannya dengan S vektor. S vektor ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian uji asumsi sebelum melakukan MANOVA. Nah, di sini ada dua asumsi utama yang harus terpenuhi. Yang pertama, data berdistribusi normal multivariat, dan yang kedua, matriks covariance antar kelompok itu homogen. Nah, mari kita mulai dengan uji normalitas multivariatnya terlebih dahulu. Di sini dijalankan dengan fungsi MVN yang telah kita panggil sebelumnya dengan package atau library MVN, maka kita akan ngerunning uji asumsi normalitas multivariatnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan fungsi MVN dari package MVN dengan masukkan eh, tiga kolom sampai 6 yang berisi 4 variabel dependen kita di sini. Nah, di sini output yang dihasilkan untuk uji normalitas multivariat, yang pertama kita menggunakan Ziegler, yang dimana hasil nilai statistik yang diperoleh sebesar 0,674 dengan p-value sebesar 0,43. Nah, dengan alfa 0,05, karena p-value-nya sebesar 0,43 lebih besar dari 0,05, maka keputusan yang diambil adalah gagal menolak H0. Artinya data kita berdistribusi normal multivariat, maka asumsi pertama terpenuhi. Nah, di sini juga terdapat simbol centang dengan keterangannya itu normal, maka data yang diperoleh dari output ini adalah normal. Kita juga bisa lihat hasil uji normalitas untuk setiap variabel secara individual menggunakan Anderson-Darling, yang dimana pada output ini tertera bahwa Y1 dengan p-value-nya sebesar 0,13, Y2 p-value sebesar 0,880, Y3 dengan p-value sebesar 0,097, dan Y4 dengan p-value-nya sebesar 4,474. Nah, semua p-value ini lebih besar dari 0,05. Jadi, keempat variabel juga berdistribusi normal secara univariat. Nah, selanjutnya, setelah kita melihat bahwa uji normalitas multivariat semua terpenuhi, maka kita lanjut ke uji homogenitas multivariatnya menggunakan box M test. Nah, fungsi box M ini membutuhkan dua input. Yang pertama itu data variabel dependen dan variabel pengelompokan, yaitu perlakuan. Nah, kita akan ngerunning sintaks ini untuk melihat output yang dihasilkan. Ya. Nah, ini. Pada output box M-test ini diperoleh nilai chi-square sebesar 21,749 dengan degree of freedom-nya atau derajat bebasnya sebanyak 20 dan p-value-nya sebesar 0,354. Nah, dengan alpha 0,05, p-value-nya sebesar 0,3543 lebih besar dari 0,05, maka keputusan yang kita ambil adalah gagal menolak H0. Artinya, matriks kovarian antar ketiga kelompok perlakuan homogen atau asumsi kedua ini terpenuhi. Nah, karena uji asumsi semuanya terpenuhi, selanjutnya akan dilakukan uji MANOVA. Untuk uji MANOVA akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Setelah kedua uji asumsi multivariatnya terpenuhi, selanjutnya kita lakukan analisis MANOVA dengan mengetikkan fungsi ini, yang mana fungsi yang ini, model long, perintah ini menjalankan multivariate analysis of variance atau MANOVA, di mana keempat variabelnya Y1, Y2, Y3, dan Y4 diuji secara bersamaan untuk melihat pengaruh
dari faktor perlakuan. Selanjutnya, fungsi summary digunakan untuk menampilkan hasil uji dengan metode Wilks-Lambda. Kemudian setelah kita run, kita dapat melihat output MANOVA-nya yang menunjukkan bahwa variabel perlakuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gabungan keempat variabel dependen, yaitu Y1, Y2, Y3, dan Y4. Kemudian dapat dilihat nilai Wilks-Lambda-nya sebesar 0,01527 yang menunjukkan bahwa proporsi keragaman yang tidak dijelaskan oleh model relatif kecil, artinya sebagian besar variasi antar kelompok dapat dijelaskan oleh perbedaan perlakuan. Kemudian nilai F aproksimasinya sebesar 15,958 dan nilai p-value-nya sebesar 1,038 yang jauh lebih kecil daripada taraf signifikansi alfa 0,05. Karena p-value-nya lebih kecil dari alfa 0,05, maka keputusan analisis di sini kita menolak H0. Ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara multivariat antar kelompok perlakuan terhadap kombinasi variabel Y1, Y2, Y3, dan Y4. Dengan kata lain, perlakuan yang memberikan pengaruh nyata terhadap hasil dari keempat variabel tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya, setelah hasil uji MANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar perlakuan secara multivariat, langkah selanjutnya adalah melakukan uji lanjut menggunakan ANOVA satu arah untuk setiap peubah terikat secara terpisah. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui parameter pertumbuhan mana yang secara individual dipengaruhi oleh perlakuan pra-perkecambahan. Analisis ini dilakukan menggunakan sintaks summary analysis of variance pada R, di mana fungsi tersebut digunakan untuk memecah hasil MANOVA menjadi beberapa ANOVA satu arah bagi masing-masing variabel respon, yakni Y1, Y2, Y3, dan juga Y4. Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa semua variabel respon dipengaruhi secara signifikan oleh perlakuan pra-perkecambahan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai p-value pada keempat peubah, yaitu kurang dari 0,05. Yang pertama ada laju camba atau Y1 yang menunjukkan p-value 0,00002, Y2 yakni tinggi batang yang menunjukkan p-value 0,01604. Selanjutnya ada Y3, yakni panjang akar yang menunjukkan p-value 0,00002, dan juga Y4 yang dimana merupakan berat benih yang menunjukkan p-value 0,00007. Dengan demikian, perlakuan rendaman air yang dimana merupakan faktor A, rendaman air, dan kikis atau AK, serta rendam air dan retak atau AR berpengaruh nyata terhadap seluruh aspek pertumbuhan benih, mencakup kecepatan perkecambahan, pertumbuhan batang, perkembangan air, dan juga peningkatan massa benih. Sehingga secara keseluruhan dari tahap awal hingga akhir analisis dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi syarat untuk dilakukan analisis MANOVA, karena uji normalitas multivariat menghasilkan nilai p-value sebesar 0,43 yang dimana lebih besar dari alfa 0,05, dan juga uji homogenitas covariance dengan box M-test yang menunjukkan p-value sebesar 0,3543 yang juga lebih besar dari alfa 0,05. Hal ini berarti data berdistribusi normal dan matriks covariance antar kelompok perlakuan homogen. Selanjutnya, hasil analisis MANOVA menunjukkan nilai Wilks-Lambda sebesar 0,01527 dengan nilai F yaitu 15,958 dan juga p-value sebesar 1,038 kali 10 pangkat min 6 yang kurang dari alfa 0,05 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan secara multivariat antar perlakuan
praperkecambahan terhadap keempat parameter pertumbuhan benih, yakni laju cambat, tinggi batang, panjang akar, dan juga berat benih. Hasil ini menunjukkan bahwa jenis perlakuan praperkecambahan memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan benih secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita masuk ke kasus kedua, yaitu kasus analisis seragam peubah ganda dua arah atau two-way MANOVA. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis pupuk, kelompok, serta interaksi keduanya terhadap hasil panen dua varietas singkong, yaitu NR8082 dan TME 419. Data yang digunakan merupakan hasil percobaan dengan 3 jenis pupuk, yakni NPK 1515, pupuk organik, dan urea 46% N yang diterapkan pada 3 kelompok lahan. Setiap kombinasi perlakuan menghasilkan 2 variabel terikat. Hasil panen varietas NR8082 dan TME 419 dalam satuan ton per hektar. Nah, analisis dilakukan menggunakan analisis seragam peubah ganda dua arah atau two-way MANOVA dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan hasil panen yang signifikan secara multivariat antar jenis pupuk, antar kelompok, maupun antar interaksi antara keduanya. Model statistik yang digunakan melibatkan 2 faktor bebas, yaitu jenis pupuk dan kelompok, serta 2 peubah terikat hasil 2 varietas singkong. Dalam penelitian analisis ragam peubah ganda dua arah untuk hasil panen 2 varietas singkong NR8082 dan TME 419, hipotesis yang diuji dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu hipotesis 0 atau H0, tidak ada pengaruh jenis pupuk terdapat hasil panen 2 varietas singkong dan tidak ada pengaruh kelompok lahan terhadap hasil panen tersebut. Kemudian, hipotesis alternatif itu H1, paling sedikit ada 1 jenis pupuk atau 1 kelompok lahan yang memengaruhi paling sedikit 1 variabel hasil panen secara signifikan. Melalui hipotesis ini, kita dapat menilai apakah faktor jenis pupuk dan kelompok lahan memiliki pengaruh yang berarti terhadap hasil panen 2 varietas singkong secara simultan. Kemudian kita masuk ke penyelesaian dengan menggunakan RStudio. Selanjutnya, data diinput ke dalam RStudio menggunakan perintah read Excel dari package read Excel. Setelah data berhasil dimasukkan, kedua variabel bebas yaitu perlakuan jenis pupuk dan kelompok yaitu kelompok lahan diubah menjadi faktor dengan perintah sFactor agar dikenali sebagai variabel kategori. Nah, selanjutnya sebelum analisis MANOVA dilakukan, kita perlu memastikan 2 asumsi penting terpenuhi, yaitu uji normalitas multivariat dan uji homogenitas covariance. Nah, uji normalitas dilakukan menggunakan fungsi MVN dari package MVN. Berdasarkan hasil uji normalitas multivariat menggunakan metode Hansen-Circular, didapatkan nilai statistik yaitu sebesar 0,293 dengan p-value 0,523. Karena nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal secara multivariat. Selain itu, uji normalitas univariat menggunakan metode Anderson-Darling menunjukkan hasil yang konsisten, yaitu untuk Y1 NR8082 diperoleh nilai statistik sebesar 0,366 dan p-value 0,350 dan serta untuk Y2 yaitu TME 419 diperoleh nilai statistik sebesar 0,380 dan p-value sebesar 0,321. Dengan demikian, berdasarkan kedua uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel hasil panen singkong memenuhi asumsi normalitas, sehingga data layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis MANOVA. Nah, uji asumsi selanjutnya yaitu uji homogenitas multivariat menggunakan perintah box-M dari package BioTools. Nah, berdasarkan hasil uji box-M, tes diperoleh bahwa untuk faktor perlakuan
Untuk faktor perlakuan jenis pupuk, nilai chi-square-nya sebesar 7,4895 dengan derajat bebas sebesar 6 dan p-value-nya yaitu 0,2779. Sedangkan untuk faktor kelompok atau blok lahan, nilai chi-square-nya sebesar 10,587 dengan derajat bebas 6 dan p-value sebesar 0,102. Karena kedua p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada matriks covariance antar kelompok data. Baik, materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, sekarang kita lanjut ke analisis two-way MANOVA. Di sini kita membuat model MANOVA dengan formula Chebin yang berisi Y1 dan Y2 sebagai fungsi dari perlakuan ditambah kelompok. Nah, yang pertama, fungsi Chebin ini digunakan untuk menggabungkan dua variabel dependen kita, yaitu Y1 dan Y2, agar dapat dianalisis secara simultan dalam satu uji. Yang kedua, kita memiliki dua faktor independen, yaitu perlakuan dan kelompok. Nah, model ini kita beri nama MANOVA TWM menggunakan data dari kasus 2. Nah, model ini sudah kita buat. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari uji Wilks lambdanya. Nah, sebelum itu kita blok dulu ini kodenya, kemudian kita running. Nah, dapat kita lihat hasil output yang tertera pada layar. Di sini dalam tabel ada 3 baris. Baris pertama yaitu perlakuan, baris kedua yaitu kelompok, dan baris ketiga yaitu residualnya. Nah, yang pertama kita ingin melihat dari faktor perlakuannya terlebih dahulu. Di faktor perlakuan ini, nilai DF-nya ada di angka 2 dan nilai Wilks lambdanya ada di angka 0,00286, sangat kecil mendekati 0, dan untuk approve F-nya ini sebesar 26,5473. Dan untuk statistik F-nya, kita memiliki derajat bebas pembilang atau 6DF sebesar 4, dan derajat bebas penyebut atau DNDF-nya sebesar 6, dengan probabilitas F-nya ini ada di angka 0,0005873. Untuk p-value 0,005873 jauh lebih kecil dari alpha 0,05, bahkan lebih kecil dari 0,001, maka keputusan dapat kita ambil ini yaitu tolak Hanol. Artinya, terdapat pengaruh yang sangat signifikan dari jenis pupuk terhadap hasil panen dua varietas singkong secara simultan pada taraf signifikansi 5%. Dan untuk faktor yang kedua yaitu faktor kelompok, di sini nilai DF-nya itu sebesar 2 dengan nilai Wilks lambdanya sebesar 0,13822, lebih besar dari perlakuan yang tadi. Dan untuk approx F-nya ini ada di angka 2,5347. Nah, nilai F yang lebih kecil, dan untuk statistik F-nya kita memiliki derajat bebas pembilang atau 6DF-nya sebesar 4 dan derajat bebas penyebut atau DNDF-nya sebesar 6 dengan probabilitas F-nya sebesar 0,1482. Nah, kita menetapkan tarafnya atau alfa di 0,05, maka p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, maka keputusan yang dapat kita ambil yaitu gagal menolak Hanol. Artinya, faktor kelompok atau blok lahan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil panen kedua varietas singkong secara multivariat pada taraf signifikansi 5%. Nah, untuk uji lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji lanjut. Jadi berdasarkan hasil uji MANOVA yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan akibat perlakuan terhadap variabel-variabel dependen yang diamati. Oleh karena itu, dilakukan uji lanjut menggunakan analisis univariat untuk mengetahui variabel dependen mana yang dipengaruhi secara signifikan oleh faktor tersebut. Di mana uji lanjut ini
yaitu uji univariat menggunakan perintah SMARI titik AOV dengan menggunakan model MANOVA 2 yang telah dibuat sebelumnya. Ini ketika dirun akan menghasilkan output terdiri atas dua bagian. Yang pertama yaitu respon Y dan yang kedua itu respon Y. Di mana kedua respon ini menghasilkan output yang terdiri atas derajat bebasnya, kemudian jumlah kuadratnya, kemudian nilai F hitungnya, dan yang terakhir nilai signifikan atau p-value, di mana nilai p-value ini digunakan untuk menentukan apakah suatu faktor berpengaruh signifikan terhadap variabel yang diuji. Pada respon Y, pada faktor perlakuan memiliki nilai p-value sebesar 0,000453 dengan menggunakan alfa 5%, dapat disimpulkan bahwa nilainya ini kurang dari 0,05. Sedangkan pada faktor kelompok memiliki nilai p-value sebesar 0,04033 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hanya perlakuan yang memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sementara itu, pada respon Y, faktor perlakuan memiliki nilai p-value sebesar 0,03465, di mana nilai ini kurang dari 0,05 yang berarti berpengaruh signifikan terhadap terhadap respon Y juga. Sedangkan pada faktor kelompok memiliki nilai p-value sebesar 0,2761110 yang lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap respon Y2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanya faktor perlakuan yang berpengaruh signifikan terhadap kedua variabel dependen, yaitu Y1 dan Y2, sedangkan pada faktor kelompok tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keduanya. Berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah kami lakukan pada kasus 2 ini, dapat disimpulkan bahwa data memenuhi asumsi normalitas multivariat dengan p-value 0,526 dan juga memenuhi asumsi homogenitas covariance, di mana untuk perlakuan memiliki nilai 0,2779 dan untuk kelompok memiliki nilai p-value 0,02, sehingga dapat dilanjutkan melakukan uji ANOVA. Uji MANOVA yang kami lakukan ini menggunakan uji Willis Lambda, di mana hasil uji Willis Lambda ini menunjukkan bahwa faktor jenis pupuk berpengaruh sangat signifikan terhadap hasil panen 2 singkong varietas dengan Willis Lambda 0,02866 dan p-value itu 0,005873. Sedangkan untuk faktor kelompok tidak berpengaruh signifikan dengan Willis Lambda 0,13822 dan p-value-nya itu 0,1482. Jadi berdasarkan kasus ini, dapat kami simpulkan bahwa perbedaan hasil varietas NR8082 yaitu Y1 dan TME 419 yaitu Y2 lebih dipengaruhi oleh jenis faktor pupuk atau perlakuan dibandingkan dengan faktor kelompok lahan. Sebagai penutup dari kedua kasus yang kami analisis, baik one-way MANOVA maupun two-way MANOVA, keduanya menunjukkan bahwa analisis MANOVA sangat efektif dalam menilai pengaruh beberapa faktor terhadap lebih dari satu variabel dependen secara bersamaan. Pada kasus pertama, perlakuan pra-perkesambahan berpengaruh signifikan terhadap seluruh parameter pertumbuhan benih, seperti laju kecambah,
tinggi batang, panjang akar, dan berat benih. Sementara pada kasus kedua, jenis pupuk memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil panen dua varietas singkong, sedangkan perbedaan kelompok lahan tidak memberikan pengaruh yang berarti. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa MANOVA mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dibandingkan analisis ANOVA biasa, karena mempertimbangkan hubungan antar variabel respon secara simultan. Baik, demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.